Panggung politik Jawa Timur memanas setelah KPK memanggil Gubernur Khofifah Indar Parawansa sebagai saksi kasus korupsi dana hibah. Pemanggilan ini menjadi sorotan utama di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pejabat daerah. Banyak pihak menilai kehadiran Khofifah sangat penting untuk mengurai benang kusut kasus yang telah mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah provinsi. Namun, pada hari pemeriksaan yang telah dijadwalkan, kursi saksi di Gedung Merah Putih KPK tetap kosong. Khofifah absen dengan alasan keperluan lain yang tidak dijelaskan secara rinci kepada publik. Ketidakhadiran ini menimbulkan tanda tanya besar, mengingat urgensi kasus yang sedang diselidiki. Ketidakhadiran ini langsung memicu spekulasi publik, apalagi kasus ini menyeret banyak nama besar di provinsi. Masyarakat pun ramai memperbincangkan alasan dibalik absennya sang gubernur, mulai dari media sosial hingga diskusi di warung kopi. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ada tekanan politik atau pertimbangan lain yang membuat Khofifah memilih tidak hadir? Melalui perwakilannya, Khofifah meminta penjadwalan ulang. Namun publik bertanya, agenda apa yang lebih penting dari panggilan KPK? Permintaan penjadwalan ulang ini justru menambah daftar pertanyaan. Karena publik berharap pejabat setingkat gubernur dapat memberikan contoh keterbukaan dan tanggung jawab di hadapan hukum. Panggilan ini menandai keseriusan KPK mendalami aliran dana hibah APBD Jawa Timur. KPK berupaya menelusuri setiap detail proses penganggaran dan distribusi dana, memastikan tidak ada celah yang luput dari pengawasan. Kesaksian Khofifah dinilai krusial untuk mengungkap mekanisme persetujuan dan pengawasan dana hibah selama masa jabatannya. Banyak pihak menunggu penjelasan langsung dari Khofifah, karena perannya sebagai pengambil keputusan utama sangat menentukan jalannya kasus ini. Pada hari yang sama, KPK juga memanggil Anik Maslacha, Sekretaris DPW PKB Jatim, untuk memetakan jaringan komunikasi dalam proses penganggaran. Kehadiran Anik diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang siapa saja yang terlibat dan bagaimana proses pengambilan keputusan berlangsung di balik layar. Setiap kesaksian akan diuji untuk membangun konstruksi perkara yang kokoh dan membongkar praktik korupsi hingga ke akar. Proses ini menjadi ujian besar bagi integritas penegakan hukum di Indonesia, sekaligus harapan masyarakat agar keadilan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir 2002. OTT ini menjadi sorotan nasional karena melibatkan pejabat tinggi di Jawa Timur dan memperlihatkan betapa seriusnya upaya pemberantasan korupsi di tingkat daerah. Dalam operasi tersebut, KPK berhasil menangkap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak, bersama sejumlah pihak lain yang diduga terlibat dalam praktik korupsi dana hibah. Penangkapan ini menjadi pintu masuk bagi KPK untuk mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas di lingkungan legislatif dan eksekutif provinsi. Dari hasil pemeriksaan dan pengembangan kasus, terungkap adanya dugaan korupsi dana hibah yang berlangsung secara sistematis dan terorganisir. Praktik ini melibatkan sejumlah anggota legislatif, pejabat eksekutif, serta pihak-pihak perantara yang berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan kelompok masyarakat penerima hibah. Dana hibah yang seharusnya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur desa atau program sosial, justru diselewengkan melalui praktik jual-beli proposal dan pemberian fee. Oknum anggota dewan, perantara, dan pengurus kelompok masyarakat Pokmas diduga terlibat dalam pembagian dana secara tidak transparan dan melanggar hukum. Fokus utama penyidikan KPK adalah pada dana hibah yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2019 hingga 2022. Selama periode ini, alokasi dana hibah mencapai angka triliunan rupiah, sehingga potensi kerugian negara pun sangat besar. Pada bulan Juli 2024, KPK menerbitkan surat perintah penyidik baru. Langkah ini menandai naiknya kasus ke tahap penyidikan yang lebih mendalam, serta membuka peluang munculnya tersangka baru dari berbagai kalangan, baik pejabat maupun pihak swasta. Pengembangan kasus ini mengungkap skala korupsi yang jauh lebih besar dari dugaan awal. Bukti-bukti yang ditemukan menunjukkan adanya aliran dana dalam jumlah besar yang diduga mengalir ke banyak pihak. Dugaan adanya sistem korupsi yang terstruktur membuat dana rakyat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum justru mengalir ke kantong pribadi sejumlah oknum.
Hal ini memperlihatkan betapa rapuhnya sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana hibah. Kini, seluruh proses penganggaran, persetujuan, dan penyaluran dana hibah di Jawa Timur berada di bawah sorotan tajam KPK. Masyarakat pun menanti langkah tegas berikutnya untuk memastikan dana publik benar-benar digunakan sesuai peruntukannya. Setelah sprindik baru, KPK menetapkan 21 tersangka hanya dalam sepekan, 4 penerima suap dari pejabat negara, 11 pemberi suap dari swasta dan perantara. Ini menegaskan korupsi dana hibah melibatkan kolusi lintas pihak. Jumlah tersangka terus bertambah, kini mencapai 26 orang, menandakan penyidikan terus berkembang. Para pejabat diduga menyalahgunakan wewenang, sementara perantara menjadi broker proyek dengan imbalan fee. KPK tak hanya membidik pelaku lapangan, tapi juga mencari aktor intelektual di balik skema korupsi ini. Pemerintah Provinsi Jatim kini dalam sorotan tajam soal pengawasan internal. Pertanyaan besar, bagaimana korupsi sebesar ini bisa lolos dari pengawasan selama bertahun-tahun? Sementara proses hukum berjalan, jalanan Surabaya dipenuhi demonstrasi masyarakat sipil dipimpin Jaka Jatim. Mereka menuntut KPK mengusut tuntas, termasuk memeriksa Gubernur Khofifah dan wakilnya Emil Dardak. Aksi besar pada Oktober 2024 di depan Gedung Gerahadi menuntut penangkapan Khofifah Emil, menandakan tekanan publik semakin tinggi. Demonstrasi berlanjut hingga 2025, dengan aksi bakar ban sebagai simbol kemarahan. Argumen utama, setiap pencairan dana hibah harus ditandatangani gubernur, sehingga pemeriksaan Khofifah dianggap wajib. Koordinator aksi, Musfik, bahkan siap menyerahkan data baru ke KPK. Suara jalanan menjadi kontrol sosial agar kasus ini tak hilang ditelan waktu atau intervensi politik. Mereka menjaga harapan publik agar keadilan ditegakkan dan uang rakyat dipertanggungjawabkan. Secara hukum, Khofifah Indar Parawansa saat ini masih berstatus sebagai saksi, belum ditetapkan sebagai tersangka, dalam kasus dana hibah yang tengah menjadi sorotan. Status ini secara teknis memberikan ruang bagi Khofifah untuk memberikan klarifikasi dan membela diri di hadapan hukum. Namun, tekanan publik yang terus meningkat menempatkannya dalam posisi yang sangat sulit. Banyak masyarakat yang menuntut kejelasan dan transparansi, sehingga opini publik pun berkembang liar di tengah minimnya informasi resmi. Sebagai gubernur saat dana hibah tersebut dicairkan, Khofifah memegang tanggung jawab besar atas pengelolaan APBD. Setiap kebijakan dan keputusan yang diambilnya kini menjadi bahan evaluasi, baik oleh penegak hukum maupun masyarakat luas. Demonstran menyoroti tanda tangan gubernur dalam setiap SK pencairan dana hibah, menuntut penjelasan atas peran dan tanggung jawab Khofifah dalam proses tersebut. Mereka menilai, tanda tangan itu adalah bukti keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan. Pemeriksaan Khofifah oleh KPK seharusnya menjadi momen penting untuk memberikan klarifikasi, membantah atau menguatkan dugaan yang ada, serta menjawab pertanyaan publik secara terbuka. Namun, ketidakhadiran Khofifah dalam pemeriksaan justru memperkuat spekulasi dan menambah ketidakpastian. Banyak pihak bertanya-tanya, apa alasan dibalik absennya Khofifah, dan apakah ini akan mempengaruhi proses hukum yang berjalan? Kini, bola panas ada di tangan Khofifah dan KPK. Publik menunggu langkah tegas dari kedua belah pihak untuk memastikan proses hukum berjalan adil dan transparan. Khofifah wajib hadir di jadwal pemeriksaan baru yang telah ditetapkan, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum di hadapan masyarakat. Di sisi lain, KPK harus objektif dan profesional dalam mendalami semua kemungkinan, tanpa terpengaruh tekanan eksternal, agar keadilan benar-benar ditegakkan. Status hukum Khofifah akan sangat ditentukan oleh hasil pemeriksaan saksi lain, alat bukti yang dikumpulkan, serta transparansi proses penyidikan. Setiap perkembangan akan menjadi sorotan utama publik. Masyarakat terus mengawasi dan menanti, apakah status Khofifah akan tetap sebagai saksi atau berubah, seiring dengan pendalaman penyidikan yang dilakukan KPK. Proses hukum dan opini publik kini berjalan beriringan, menuntut transparansi, kejelasan dan keadilan dari semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. Dana hibah Pokmas seharusnya jadi instrumen pemberdayaan, tapi praktik di lapangan penuh celah korupsi. Proses dimulai dari proposal Pokmas, diverifikasi dinas, lalu masuk APBD, namun banyak alokasi diduga titipan oknum dewan. Pokmas harus melalui perantara atau tim sukses,
membuka peluang jual beli proposal dan pemotongan dana. Fee yang dipotong bisa mencapai 30-40% dari nilai hibah. Lemahnya pengawasan membuat pokmas fiktif tetap lolos, asal ada backing politik. Mekanisme yang seharusnya akuntabel justru jadi ladang korupsi. Uang rakyat yang seharusnya membangun desa malah dinikmati elit politik. Masyarakat jadi korban utama dari sistem yang korup ini. Surat keputusan gubernur adalah kunci pencairan dana hibah. Tanpa SK, dana tak bisa dicairkan. SK gubernur jadi dasar hukum terakhir, dan tanda tangan gubernur adalah bentuk pertanggungjawaban tertinggi. Demonstran menyoroti peran gubernur sebagai penentu akhir pencairan dana. Pertanyaan penting, apakah verifikasi dilakukan sebelum SK ditandatangani, atau hanya formalitas politik? Pendelegasian wewenang tak menghapus tanggung jawab hukum gubernur. Pengawasan melekat jadi kewajiban kepala daerah. Inilah mengapa keterangan Khofifah sangat dinantikan KPK. Absennya Khofifah membuat publik menanti jadwal ulang pemeriksaan dari KPK. Kecepatan KPK menindaklanjuti panggilan ini jadi indikator keseriusan penuntasan kasus. Sementara itu, KPK terus memeriksa saksi lain, termasuk mantan Ketua DPRD Jatim, untuk menguji keterangan eksekutif dan legislatif. Dengan 26 tersangka, jumlah ini bisa bertambah lewat strategi Justice Collaborator. KPK juga didesak meninjau status saksi lama yang pernah diperiksa dalam kasus Sahat Tua Simanjuntak. Jaka Jatim menuntut agar pejabat eksekutif yang pernah saksi dinaikkan statusnya jika bukti cukup. KPK kini mengorkestrasi penyidikan kompleks, menggabungkan data lama dan keterangan baru. Setiap langkah KPK diawasi publik yang menuntut keadilan tanpa tebang pilih. Inti kasus ini adalah transparansi pengelolaan uang rakyat. APBD adalah amanah untuk kemakmuran bersama. Korupsi dana hibah bukan sekadar kerugian negara, tapi juga meruntuhkan kepercayaan publik. Transparansi dalam penganggaran dan penyaluran dana hibah wajib dibuka ke publik. Media, LSM, dan warga harus bisa mengawasi agar dana benar-benar sampai ke penerima yang berhak. KPK harus menjalankan proses hukum secara transparan dan profesional. Kasus ini jadi pelajaran mahal. Dana hibah sangat rawan korupsi jika tak dikelola dengan baik. Menjaga setiap rupiah uang rakyat adalah esensi pemerintahan bersih. Transparansi adalah keharusan.